Tiza dari MB4401 Telkom University. Di sini aku mau ceritain ke kalian, mau ngasih tahu ke kalian apa itu ekonomi, kenapa terjadi ekonomi, dan kenapa alasan-alasan yang lainnya deh pokoknya. Yuk kita simak. Jadi, ekonomi adalah studi yang mempelajari tentang manusia, yang dimana manusia itu membutuhkan kebutuhan yang sangat besar karena sebuah keinginan yang sangat banyak, tetapi alat pemuas kebutuhannya sangat sedikit atau terbatas. Nah, makanya masalah pokok ekonomi adalah scarcity atau kelangkaan. Dan kelangkaan itu sebenarnya bisa disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor kuantitas barang. Contohnya, ada orang yang hidupnya di goa, ada orang yang hidupnya di kota. Orang yang hidupnya di kota menikmati air jernih atau air bersih sangat banyak. Tapi orang yang hidup di goa itu biasanya menikmati air yang kurang bersih. Padahal dia sebenarnya pengen air yang bersih. Akhirnya keinginan dia tidak dapat tercapai dan itu disebut dengan quality. Akhirnya keinginan mereka tidak dapat tercapai. Nah, karena keinginan mereka tidak dapat tercapai, itu masuk dalam bagian kelangkaan. Yang kedua adalah masalah kuantitas barang. Nah, kuantitas barang di sini adalah contoh. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengantri BBM sangat panjang dikarenakan buru-buru beli BBM ya, takut keburu habis. Padahal sebenarnya semua orang ingin memakai BBM. Nah, karena kuantitas barang yang tidak cukup banyak, akhirnya kelangkaan pun terjadi. Yang ketiga, adanya times atau waktu. Contoh, aku pengen makan buah durian, tapi buah durian belum musimnya. Akhirnya keinginan aku tidak dapat tercapai dengan baik. Akhirnya aku merasa diri aku ingin tapi alat pemuas kebutuhannya kok nggak ada sih. Akhirnya itulah kejadian yang disebut kelangkaan. Nah, karena keterbatasan sumber daya tadi, akhirnya manusia berpikir dan akhirnya muncullah biaya opportunity cost dan choices. Opportunity cost adalah biaya peluang, di mana biaya yang dikeluarkan karena telah mengorbankan biaya yang lain. Yang kedua adalah choices, yaitu manusia menyusun strategi-strategi baik dari segi pendapatan, kualitas, dan lain-lain. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu nih, apa sih bedanya mikro sama makro? Bedanya adalah, kalau mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, tapi dengan ruang lingkup yang lebih sederhana atau lebih kecil. Contohnya, meliputi rumah tangga, harga cabai, harga bawang, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Dan kegiatan konsumen pun masih bisa dibilang kegiatan mikro. Yang kedua, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan skala atau lingkup yang lebih luas. Contohnya, yang pertama, mempelajari tentang neraca perdagangan Indonesia, yang kedua neraca keuangan, dan masih banyak lagi. Biasanya contoh-contoh seperti ini adalah yang berhubungan dengan yang lebih luas, yaitu negara. Habis itu, kalau misalnya kita udah tahu kayak gitu kan, berarti kita udah tahu ya gambaran ekonomi itu kira-kira kayak gimana sih. Seru kan belajar ekonomi? Sekian dulu ya dari Fanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.